Bismillah. Hai, Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Ini dia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, biar aku semangat untuk berbagi cerita setiap harinya. Pernah gak sih kamu kepikiran waktu lagi jahit? Siapa ya yang pertama kali menjahit? Atau siapa ya yang menemukan ide untuk menjahit ini? Nah, hari ini aku mau bahas tema tentang menjahit. Ternyata menjahit itu udah ada lebih dari 25.000 tahun yang lalu. Bayangin, manusia zaman dulu belum punya listrik, belum kenal mesin jahit, tapi udah bisa bikin jarum dari tulang mamut dan gading rusa. Mereka pakai itu buat nyatuin kulit hewan jadi pakaian. Dan seiring waktu berjalan, menjahit gak cuma soal benang dan kain, tapi juga soal rasa dan makna. Di Mesir kuno, menjahit dipakai buat nyatuin kain kafan raja. Di Cina, jadi seni sulam sutra yang penuh kesabaran. Di Eropa, dulu menjahit itu adalah simbol kesetiaan. Perempuan yang menunggu suaminya pulang dari perang menjahit sambil berdoa, satu tusuk, satu harapan. Tapi tahu nggak, di Indonesia pun menjahit punya arti yang dalam banget. Di Minangkabau, perempuan disebut punya benang emas di tangan. Artinya, dia bisa menyatukan sesuatu yang rusak jadi indah kembali. Kalau di Jawa, perempuan keraton belajar menyulam sejak kecil karena menjahit dianggap melatih ketenangan jiwa dan hati. Dan di kampung-kampung kita, siapa sih yang pertama kali mengajarin kita menjahit? Pasti ibu, selalu ibu. Dan yang paling indah, dalam Islam pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjahit bajunya sendiri. Beliau menambal sendalnya sendiri. Bahkan beliau bilang pekerjaan kayak gitu bukan hal kecil, itu tanda rendah hati. Artinya setiap kita menjahit, kita juga sedang meneladani akhlak beliau. Memperbaiki bukan membuang, menyambung bukan menyerah. Dan bukankah itu bentuk healing juga kan? Fakta uniknya, di Jepang ada hari khusus buat berterima kasih sama jarum yang udah rusak. Namanya Hari Kuyo. Jarumnya dimakamkan di tahu lembut biar bisa istirahat dengan damai. Aneh tapi indah ya. Karena buat mereka, jarum itu saksi dari kesabaran tangan manusia. Dan kalau dipikir-pikir, hal sekecil itu pun bisa jadi bentuk rasa syukur. Mungkin hari ini kamu juga lagi ngerasa ada yang robek di hidupmu. Entah itu hubungan, entah itu hati, semangat, atau bahkan diri sendiri. Tapi ingat, selama kamu masih punya benang kesabaran dan jarum keikhlasan, kamu masih bisa memperbaikinya. Pelan-pelan aja, kayak menjahit. Tusuk satu, tarik nafas satu, sampai akhirnya yang robek pun jadi indah kembali. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjahit bajunya sendiri, dari situ kita belajar kalau memperbaiki itu bukan tanda lemah, tapi tanda cinta dan kerendahan hati. Jadi, kalau hari ini kamu lagi memperbaiki sesuatu, entah baju, hubungan, atau dirimu sendiri, teruskan. Karena Allah sayang sama hati yang enggak menyerah untuk memperbaiki. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cerita ini, klik subscribe dan nyalain loncengnya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.